Lo pernah mikir nggak sih, orang lembur itu ada dua jenis. Yang pertama lembur biar bisa hedon akhir bulan. Yang kedua, kayak gua, lembur demi nyicil masa depan. Gua lembur kemarin bro, ngerjain laporan yang sebenarnya bisa ditunda. Tapi gua ambil jobnya. Dapat 100.000, setengahnya langsung gua masukin ke Bitcoin. Lo nggak perlu modal gede. Gua beli Bitcoin hari ini cuma 50.000. Dan ini udah hari ke 157 gue nyicil. Kalau lo belum mulai nyicil, bukan karena nggak bisa, tapi karena lo masih mikir terlalu lama. Dan makin lo tunda, makin jauh lo dari masa depan yang lo mau. Bitcoin itu bukan alat cepat kaya, tapi dia bisa jadi tabungan masa depan yang nggak tergerus inflasi. Selama lo nyicilnya konsisten dan nggak pakai duit penting, aman. Bayangin lo punya celengan dari kecil. Setiap minggu lo masukin uang kertas 5 ribuan. Dulu 5.000 bisa beli nasi padang plus teh manis. Tapi sekarang paling banter cemilan. Nilai uangnya tetap tapi daya belinya turun. Itu namanya inflasi. Si pencuri senyap yang ngurangin nilai uang lo pelan-pelan. Sekarang bandingin. Kalau dari dulu lo nyicil Bitcoin dengan jumlah yang sama, meskipun cuma 20.000 seminggu, kemungkinan besar hari ini nilainya jauh lebih tinggi. Bukan karena sulap, tapi karena Bitcoin itu langka. Nggak bisa dicetak sembarangan kayak uang. Cuman akan ada maksimal 21 juta Bitcoin di dunia. Udah, titik. Makanya Bitcoin bukan alat cepat kaya, tapi dia bisa jadi tabungan masa depan. Kayak lo nyimpen tanah atau emas zaman dulu. Bedanya, Bitcoin bisa dikirim lintas dunia dalam hitungan menit. Nggak perlu gudang. Nggak takut karatan. Nggak kena biaya keamanan. Tapi inget bro, nyicilnya harus konsisten dan pakai uang dingin. Bukan duit buat bayar listrik, bukan duit buat belanja. Ini ibarat lo nabung receh di celengan ayam, tapi versinya digital dan anti inflasi. Nanti ketika temen lo panik karena harga Bitcoin naik turun, lo santai aja. Karena lo nyicil, bukan spekulasi. Lo sabar, bukan serakah. Dan suatu saat nanti, pas lo lihat hasilnya berkembang, lo bakal bilang, untung gue mulai nyicil dari dulu. Gue nggak pernah beli kripto pakai uang belanja. Dan pakai uang pinjaman buat beli kripto, haram bro, jangan main api. Lo bisa mulai dari sekarang. Kerja lembur, kerja tambahan, ngojek, jualan, apa aja. Yang penting halal, dan lo bisa nyicil kecil-kecilan. Nggak usah tunggu kaya buat mulai investasi. Lo bisa mulai sekarang juga, bukan besok. Bukan nanti pas bonus cair, tapi hari ini, bahkan dengan duit hasil keringat sendiri, berapapun itu. Gua kenal banyak orang yang mulai nyicil kripto bukan karena punya gaji gede, tapi karena mereka nggak malu mulai dari bawah. Ada yang kerja lembur sampai malam, ada yang narik ojek abis jam kantor, ada yang jualan camilan, dropship, bantu-bantu temen bikin konten, bahkan ada yang ngelola lapak second hand buat nyari tambahan. Lu tahu apa yang mereka lakuin dengan penghasilan tambahan itu? Mereka nggak langsung dihambur-hamburin. Mereka cicil Bitcoin, Ethereum, atau koin lain yang punya prospek. Pelan-pelan, rutin, dan pakai uang halal. Karena kunci sukses itu bukan dari gede atau kecilnya modal, tapi dari komitmen buat nyicil secara konsisten. Ibarat lo nanam pohon. Hari ini cuma sebiji. Tiap hari lo siram, rawat, sabar. Lama-lama jadi rindang, berbuah. Bisa dinikmatin. Lo nggak butuh jadi trader jago. Nggak perlu ngerti semua istilah kripto yang ribet. Cukup tahu satu hal, nyicil hari ini lebih baik daripada cuma nontonin orang lain panen. Dan inget bro, duit halal itu berkahnya panjang. Lu nggak cuma nabung buat masa depan, tapi juga bangun mindset. Kerja keras, sabar, dan mikirin jangka panjang. Jadi mulai dari sekarang, nggak harus gede. Yang penting lu mulai. Gue Anton, dan gue percaya, masa depan itu bukan buat ditungguin, tapi dicicil pelan-pelan, sampai ketemu besok.